Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, channel Mandiri Plafon, channel yang membahas tentang dunia plafon, plafon gypsum, plafon PVC. Ini nantinya bukan hanya dunia plafon aja, dunia properti, dunia ya, atau tutorial yang unik di sekitar kita. Nantinya akan ide-ide kreatif nanti akan dijadikan konten. Oke, sebelumnya saya ucapkan beribu terima kasih kepada 1000 subscriber yang telah mendukung kami, channel Mandiri Plafon. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang pembuatan plafon PVC model drop S. Jadi ini mengangkat tema YouTuber patang sasi wes monetisasi. Keren opok keren lur, hehehe. Drop es pada plafon gypsum itu hal biasa, drop ceiling lurus itu hal biasa, namun ini luar biasa membuat drop es pada plafon PVC. Oke, simak terus video kami sampai selesai supaya tidak gagal paham, dan jangan lupa dukung kami yang belum subscribe. Maka ketik subscribe, like, comment, and share supaya mendapatkan notifikasi video-video dari kami, channel Mandiri Plafon. Oke. Membuat drop ceiling es pada plafon PVC. Kalau plafon gypsum itu hal biasa ya, kalau bengkok, kalau nggak presisi bisa dikompon. Namun pada video kali ini membuat drop ceiling, drop es setengah lingkaran pada plafon PVC, yaitu supaya apa? Supaya antara ini ya gambar ya, antara A dan B itu bisa presisi, jadi nggak pincang, itu nanti hasilnya bisa presisi, bisa bagus. Ini contoh pada gambar. Supaya A dan B itu bisa presisi, bisa pas, C dengan D itu juga bisa pas, E dan F itu bisa pas. Itu caranya gimana? Oke, kita lanjut. Pertama-tama pada A nih ya, ini setengah lingkaran. Kemarin itu pada proyek atau pada aplikasinya, pada plafonnya itu ini sekitar 60 ya, 60 ya, 60 cm ini bentangan atau ukuran daripada A setengah ini. Pertama-tama kita cari titik awal ini, titik yang satu dengan satunya lagi kita tarik benang. Satu misal ini 5 meter ya, 5 meter kita cari asnya. Terus ini tarik, ini juga nanti juga 5 meter nantinya. Misalnya
Ini sudah jadi kan, sudah dipasang hulu, lalu ini juga ditarik, ini ditarik juga 60, jadi A dan B itu bisa presisi, gambarnya bisa bagus hasilnya. Yaitu pertama-tama kita gambar di lantai, seumpama lantai ya. Seumpama lantai itu kita garis, kalau perlu kita cari benang, kita garis cari benang dulu, tarik. Ini misalnya lantai, entah itu papeng, entah itu aspal, kita garis dulu. Ini 5 meter ya, seperti tadi ya. Pertama kan sudah diaplikasikan tadi di gambar ini ya, sudah diaplikasikan. Pertama-tama sudah pasang hulu, ini pinggir tadi sudah kita pasang hulu, lalu membuat hulu dibentuk sedemikian rupa. Kita tarik as 5, berarti 2,5 asnya ini. Nah, terus kita bengkokkan hulunya, dibengkokkan pakai sandal atau pakai sepatu, pakai kaki, supaya jaraknya itu bisa presisi, bisa bagus. Nah, lalu kita malkan, kan membentuk ini 60 cm, digambar dulu di lantai itu. Pakai apa ya, pakai perasaan gitu ya. Sekiranya bagus itu 60 cm, lalu kita malkan, kita bentuk ini. Misalnya ini hulu ya, ini kita bentuk. Nah, misalnya 60 cm ya, 60 cm, langsung dibulak-balik supaya agak pincang antara kanan kiri dan hasilnya bisa bagus. Ini kan sudah tadi as tadi, ini garisnya sudah dibulak-balik supaya gelembungnya ini bisa presisi, tidak pincang, tidak lebar kecil atau besar kecil. Setelah membentuk seperti ini, lalu kita klem pakai hulu. Nah, ini dibaut, diklem pakai hulu, kan sudah membentuk ini ya. Kalau perlu ini diklem pakai hulu, langsung dibentuk seperti ini, langsung di bawah, kan sudah membentuk tadi ya, langsung diaplikasikan ke tempat plafon tadi. Lalu kita pasangkan, kan masih, katakanlah masih diklem pakai hulu. Lalu ini kita baut ya toh, sudah bagus toh. Nah, ini disetel lagi pakai benang tadi, ini berubah enggak. Nah, ini kalau masih 60 berarti masih utuh karena tadi diklem pakai hulu. Setelah itu, ini kan papan PVC-nya menuju ke sini toh. Jadi rajangan 60-an itu menunjukkan ke sini, rajangan hulunya ke sini. Pertama-tama mengaplikasikannya yaitu hulu yang tengah dulu, biar anteng, biar membentuknya tidak berubah. Setelah hulu tengah, langsung kanan kiri. Ini setelah membentuk ini, langsung diaplikasikan hangernya. Nah, paham ya? Ini tadi. Begitu juga dengan yang es ini. Nah, drop es ini membentuk seperti tadi di lantai, dibuat ditarik benang ini ya, misalnya ini 10 meter ini ya, 10 meter. Nah, juga diaplikasikan seperti gambar AB tadi. Jadi antara AB itu tidak presisi, tidak beda, maksudnya gelembungnya sama, tidak pincang gambarnya itu.
begitu juga dengan gambar DC itu caranya seperti tadi. Nah, your EF juga seperti tadi. Ini contoh yang S ya, misalnya contoh yang S itu kita tarik benang dulu, tarik benang, langsung kita cari asnya. Asnya ini berarti 10, ini 5 meter berarti. Lalu kita bentuk S ya, ini tengahnya harus seimbang antara kanan kiri, ini harus ketemu ya. Lalu dibentuk, dimalkan hulunya tadi, lalu dibolak-balik supaya gelembung antara satu dengan yang lain itu tidak pincang, bisa presisi, paham ya. Nah, seperti semuanya seperti itu. Contohnya seperti itu, diklem pakai hulu. Ini misalnya sudah diklem ya, diklem 10 meter ya, digotong bareng-bareng tadi, di bawah diaplikasikan, kan sudah diklem, langsung diaplikasikan di plafon. Nah, ini dibaut, kanan kiri baut, di tengah-tengah itu pakai gantungan apa, kawat ataupun apa, pertolongan dulu, diaplikasikan dengan otot-otot ataupun kalau pada kesempatan kali ini yaitu pada bordes. Nah, pakai kawat, pakai itu langsung diaplikasikan. Tadi kan sudah dibolak-balik antara gelembung yang ini dengan yang ini kan sudah presisinya. Lalu setelah itu diseteli lagi, sudah diaplikasikan kan. Tadi tarik benang, langsung dicek lagi. Kemarin itu sekitar 40 ini ya, ini juga 40. Nah, seperti itu dan seterusnya. Ini E dan F juga seperti itu. Kalau F itu 100 cm, ini as tengahnya. Oke, paham ya. Nah, seperti dalam gambar. Nah, kalau di plafon gipsum, kalau kurang presisi di kompon, kalau di plafon safety ya seperti itu. Nah, harus presisi sesuai dengan, kalau pada item kali ini menggunakan les figura. Untuk yang S nya, untuk setengah lingkarnya itu menggunakan les figura. Kan les figura itu ada 4 meter, ada 3 meter. Nanti ada tutorialnya cara menyambung les figura itu seperti apa caranya, kan bisa bagus. Nah, seperti dalam gambar. Jadi paham ya cara membuat drop ceiling S pada plafon PVC. Oke, terima kasih kepada 1000 subscriber yang sudah mendukung channel kami, channel Mandiri Plafon, untuk lebih berkembang lagi. Nantinya akan membuat konten-konten bukan hanya sekedar di dunia plafon. Jadi setiap video-video yang bermanfaat bagi YouTuber, bagi rekan-rekan semuanya, nanti akan membuat video-video yang bermanfaat bagi kita semua, bukan hanya di dunia plafon aja. Oke, terima kasih 1000 subscribersnya. Jadi totalitas dalam setiap bekerja. Oke, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.